Bismillahirrahmanirrahim. Wahai hamba Allah, engkau kini telah kembali ke hadrat Allah. Wahai hamba Allah, setelah kami meninggalkanmu nanti, akan datang kepadamu dua makhluk. Janganlah engkau takut dan bimbang, kerana mereka juga hamba Allah sepertimu. Mereka akan mendudukkanmu. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Dan bertanyakanmu, siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa imam pemimpinmu? Apa kiblatmu? Siapa saudaramu? Hai hamba Allah, janganlah takut. Jawablah dengan tenang dan dengan lidah yang fasih lagi jelas. Allah Tuhanku, Islam agamaku, Muhammad Rasulullah imam pemimpinku, Kaabah kiblatku, orang-orang Islam saudaraku. Saya durhaka dengan Tuhan. Saya tak peduli Tuhan. Saya belakangkan Tuhan. Saya langgar apa saja dari Tuhan. Tapi sekarang kau tak dapat lari lagi dari Tuhan, bukan? Tuhan, Tuhan, ampunkan aku.
Apalagi kerja kau di dunia. Saya sombong, tamak, hasad, pemarah, dendam, besar diri, tinggi diri. Saya berlagak bagai tuan, tidak membawa watak hamba Allah. Kau sombong sekarang. Tuhan, ampunkan saya. Saya pecah belahkan orang. Saya salah gunakan kuasa dan wang. Saya zalimi istri dan anak-anak serta ibu bapa. Tuhan, tolong aku. Saya halang orang berdakwah. Saya hancurkan ekonomi orang Islam. Tolong! Tolong! Rasakan! Rasakan! Ya Allah, tolong! Ya Allah, ayah, tolong! Ma, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du.
Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Allahumma arhamna bil Qur'ani wa sadaqallahu al-'azim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ma ra'aitu manzaran qad afza' min al-qabri faman naja minhu fama ba'da dhalika aisar wa man lam yanju minhu fama ba'da dhalika ashad. Amma ba'du, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, aku tidak pernah menyaksikan ada suatu pemandangan yang lebih mengerikan, yang lebih dahsyat, lebih berat dibandingkan dengan pemandangan alam kubur. Di dalam hadis yang sangat panjang di Sahih Muslim, Rasulullah SAW bercerita bagaimana pengalamannya dibawa oleh malaikat Jibril dan malaikat Malik mengarungi atau melintasi wilayah kehidupan alam dunia, tembus menuju ke alam barzakh. Rasulullah melihat pemandangan-pemandangan. Makanya kata beliau dalam hadis pertama tadi, aku belum pernah menyaksikan ada pemandangan yang lebih mengerikan, yang lebih menakutkan, melebihi pemandangan alam kubur. Faman naja minhu fama ba'dahu aisar. Siapa yang selamat di alam kubur, kehidupan setelahnya baginya adalah ringan dan mudah. Faman lam yanju minhu fama ba'dahu asyad. Siapa yang di alam kuburnya ternyata dia banyak masalah, siapa yang di alam kuburnya dia ternyata banyak mengalami tekanan, siksaan apalagi, maka kehidupan setelah itu asyad, adalah lebih dahsyat baginya, lebih berat untuknya. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Hendaknya setiap jiwa merenung kembali perjalanan dalam kehidupan ini untuk dia bisa menilai dirinya akan diperlakukan seperti apa kelak di seberang kematiannya. Kehidupan ini adalah kehidupan yang singkat, wahai hamba-hamba Allah. Kehidupan yang singkat. Kenapa demikian? Urut-urutannya kata Rasulullah SAW, kehidupan di alam rahim sempit dan waktunya cuma 9 bulan. Ketika orang itu lahir, dia berpindah kehidupan yang lebih lapang sedikit. Betul tidak? Dunia ini yang terbentang, yang bisa kita pergi ke timur, ke barat dengan pesawat segala macamnya, dan umurnya juga lebih lapang sedikit. Yaitu bisa 60 tahun, bisa 63 tahun, paling banter hanya 80-90 tahunan begitu, kurang lebih. Sedikit sekali yang lewat dari 100 tahun. Lalu setelah itu dia mati. Kehidupan yang dia hadapi setelah kematian itu jauh lebih panjang. Dan ke alamnya jauh lebih luas dan lapang. Makin kesini makin mengembang. Nanti setelah tiupan sangkakala yang kedua, ya, setelah kiamat terjadi di tiupan sangkakala pertama, kemudian manusia, jin, seluruh binatang, langit dan bumi sirna. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Seluruh yang ada yang pernah Allah ciptakan di tiupan sangkakala pertama akan menjadi sirna seluruhnya. Kemudian pas tiupan yang kedua, manusia dihidupkan kembali. Nah, itulah kehidupan yang tidak ada lagi batasnya. Kehidupan yang tidak ada lagi kematian. Ternyata, wahai Bapak Ibu, saudara-saudari yang kami muliakan, kematian adalah ciptaan Allah. Kematian nanti pada hari kiamat, kata Rasulullah SAW, di depan seluruh jin dan manusia di padang mahsyar
akan diambil oleh malaikat maut. Lalu dicengkramnya dengan tangan kirinya. Kematian itu seperti binatang, kata Rasulullah. Jadi Allah menjadikan kematian itu diibaratkan seperti sebuah binatang. Apabila orang yang masuk surga telah diantarkan ke surga dan mereka masuk. Apabila orang yang jadi ahli neraka telah diantarkan ke neraka dan diseret ke neraka dan masuk. Lalu malaikat di antara surga dan neraka mengangkat binatang ini. Dia bertanya dan berkata dengan suara yang terdengar oleh siapapun saja di seluruh penduduk surga dan di seluruh penduduk neraka. Kalian tahu apa ini? Ini adalah kematian. Dengan ini kalian dulu dibatasi kehidupan. Dengan ini kalian dulu berujung dengan kematian. Ini adalah kematian. Maka malaikat ini langsung menyembelih kematian itu di depan seluruh penduduk surga yang ada di surga. Oleh penduduk neraka yang ada di neraka bisa menyaksikannya. Maka setelah dia sembelih kematian itu, malaikat berkata, khuludun khulud lal maut. Sekarang kehidupan kekal, tidak ada kematian. Orang-orang yang hidup di dalam surga ragu, jangan-jangan hidup saya berakhir lalu berakhirlah kesenangan ini. Tidak perlu lagi kamu mengkhawatirkan. Kamu kekal di dalam surga, kekal. Hari demi hari yang kamu jalani di dalam surga lebih sempurna dan lebih enak daripada hari sebelumnya. Bertambah waktu ke depan, bertambah indah, bertambah enak, bertambah lezat, bertambah nyaman, bertambah bahagia di dalam surga. Dan kesedihan juga adalah makhluk. Itu pun dibuang dan dimatikan oleh Allah. Tidak ada lagi kesedihan. Tidak ada sakit yang dalam surga. Sementara yang di neraka, mereka berharap mudah-mudahan ada ujung dari kehidupan dalam neraka, yaitu kematian. Tapi setelah dia lihat kematian disembelih oleh malaikat maut, bahwa kematian sudah tidak ada, bertambah menjadi putus asanya ahli neraka. Gimana? Kalau seandainya bisa bunuh diri mati mah enak, ya kan? Dalam neraka bunuh diri mati, ya enak, lepas dari neraka. Ini malah nggak bisa mati. Ya Rabb, ibaratullah ma'asyiral muslimin, apakah kehidupan yang sebentar saja di kehidupan dunia ini berhasil melenakan dan melalaikan kita? Rugi, Bapak Ibu, rugi. Hanya gara-gara uang yang tidak seberapa, emas yang tidak seberapa, menjadikan kita menipu, mencuri, merampok, membunuh, melakukan kezaliman, menjadikan kita melakukan berbagai macam perbuatan riba dan segala macamnya. La haula wala quwata illa billah. Ibarallah ma'asyiral muslimin wal muslimat. Pembahasan kita terakhir di Masjid Al-Bina dulu saya ingat, yaitu tentang perjalanan roh, dan ini sudah selesai. Perjalanan roh, bagaimana dia dicabut dan seterusnya. Kemudian kita menceritakan tentang pengalaman Nabi, apa yang beliau saksikan di alam kubur, bahwa pemandangan yang ada di alam kubur kontras habis dengan pemandangan yang ada di Malaul A'la. Malaul A'la adalah tempat rohnya orang-orang beriman, orang-orang soleh, dibawa membumbung ke langit, disimpan di sana. Di mana? Di salah satu di antara taman-taman surga. Sehingga Rasulullah bersabda, sesungguhnya kuburan itu untuk orang beriman adalah raudhah mir riyadil jannah. Satu taman di antara taman-taman tempat transit kita loh Pak. Orang beriman tempat transitnya menjelang sangkakala pertama ditiup, yaitu di taman surga. Belum masuk, baru sebatas tamannya doang. Ya, belum masuk lagi ke surga, karena masuk surganya ntar. Habis tiupan yang kedua, ya, kita dibangkitkan, urusan padang mahsyar selesai, kemudian kita digiring menuju ke titian. Apabila selamat di titian, kita nyampe di seberang, dibukakan pintu-pintu surga, masuk, baru setelah itu halal bagi kita masuk surga. Menjelang kiamat, yang terjadi bukannya masuk surga dulu, tetapi diletakkan di wilayah transit, yaitu salah satu taman di antara taman-taman surga. Di dunia ini untuk dapat ke taman yang sangat indah, karcis dan ongkos masuk saja mahal, dan kita akan selfie-selfiean di sana, foto-foto, ya, menghabiskan waktu. Sementara di sana sambil nunggu kiamat, subhanallah, angin surga, rumput surga, batang-batang surga, tumbuhan surga yang sifatnya taman-taman surga, mala ainun ra'at, mata enggak pernah menyaksikan ada yang seindah itu di dunia. Wala udhunun sami'at, telinga juga enggak pernah dengar. Dalam sejarah kisah khayalan dongeng pun enggak akan sampai. Wala khatar ala qalbin bashar. Sampai kapan? Sampai menunggu
sangkakala pertama ditiup. Jadi tempat transitnya. Siapa yang paling tinggi posisinya di alam kubur atau alam barzakh, di malaul a'la itu? Jadi ada levelnya. Malaul a'la, ya, inilah tempatnya orang-orang yang ditinggikan oleh Allah. Yang tertinggi adalah al-a'la illiyin. A'la illiyin. Ini yang paling tinggi dari seluruh yang tinggi-tinggi. Saya rasa, saya yakin Bapak Ibu semua sepakat dengan saya. Nggak perlulah harus di a'la illiyin. Pokok dia di malaul a'la aja udah nyaman dah. Bener nggak? Amin ya Rabb. Amin ya Rabb. Semoga nanti kita bisa ketemu di sana. Ya Allah ya Rabb, ya Rabb. Dan mereka yang di sana itu Bapak Ibu tahu, persis di kehidupan dunia ini bisa saling bual-bual. Kalau bahasa orang Malaysia berbual-bual, ngobrol-ngobrol, cerita-cerita. Bu, Ibu dulu tinggal di mana di dunia? Oh, saya di sudutnya Sunda, sebelah sana. Ya, Pak, Bapak tinggal dulu di mana? Saat itu Bapak Ibu yang kami muliakan, halal bagi kita untuk berbicara tentang masa lalu di kehidupan dunia. Tetapi yang enggak nyampe di sana ditanyain, kamu kan si Fulana yang tetangga saya di rumah saya. Iya betul, kamu kan udah ninggalnya kapan? 2 minggu yang lalu. Masya Allah, kok saya nggak tahu ya, kamu aja yang sibuk. Terus anak-anak saya gimana pas kamu tinggalin? Loh, nggak ketemu sama kamu? Enggak, anak kamu udah ninggal duluan sebelum saya 3 bulan yang lalu dalam tragedi kecelakaan. Lalu dicari database-nya, gitu loh kita nanti di Malaul A'la dicari database-nya. Kok anak saya nggak ada, di mana posisinya? Maka tahulah orang tua atau kita yang sudah meninggal dan letaknya di tempat yang mulia itu, anak kita bukan di situ tempatnya, tapi di mana? Asfalas safilin. Asfalas safilin. Tahulah kita bahwa keturunan kita, anak kita tidak ditempatkan di tempat yang mulia ini, tetapi mereka diletakkan di asfalas safilin. Kata Syekh Islam Ibn Taimiyah, asfalas safilin adalah suatu tempat yang paling rendah, paling panas, paling sempit, paling menyesakkan dan penuh siksaan, di dalam perut bumi letaknya. Enggak di langit. Kalau di langit itulah dia tadi malaul a'la. Kalau di bawah disebut dengan sijjin. Wa ma adraka mas sijjin. Lanjut. Kitabun marqum. Orang-orang yang disijin, dipenjara di dalam perut bumi, mereka disiksa. Mereka disiksa sambil menunggu kiamat. Model siksaannya inilah yang Nabi Muhammad pernah diajak oleh malaikat Jibril dengan malaikat Malik jalan-jalan ke alam barzakh. Yang dikasih lihat adalah pemandangan serem itu. Nabi melihat ada orang yang disiksa begini, lalu diceritakan oleh malaikat Jibril, itu pemakan riba tuh hai Muhammad, umatmu yang makan riba, akibatnya. Dilihat lagi pemandangan yang lebih seram daripada yang tadi, itu siapa hai malaikat Jibril? Itu umatmu hai Muhammad, umatku lagi. Apa yang mereka buat ketika hidup di dunia? Dikasih tahu, umatmu dulu hobinya memecah belah persaudaraan orang, mengadu domba ke sana kemari. Kemudian sampai kapan disiksa? Sampai kiamat. Dilihatkan lagi yang lain, digongseng dalam pembakaran api yang sangat besar. Ada kuali dari besi yang sangat panas, merah, menyala. Orang-orang di dalam seperti digongseng, berusaha naik ke atas, asal sampai di atas dihantam oleh api yang besar dari bawah, menggelinding lagi ke bawah dalam keadaan di atas tungku besi yang sangat besar dan merah karena panasnya. Menjerit-jerit di dalam keadaan telanjang bulat. Siapa ini wahai Jibril? Dijawab lagi, itu adalah umat Muhammad yang semasa hidup di dunia melampiaskan syahwatnya kemana-mana. Diajak kemana-mana melihat pemandangan-pemandangan. Makanya kata Nabi, ma ra'aitu manzaran qat afdha minal qabr. Aku belum pernah menyaksikan ada pemandangan yang lebih hebat, yang lebih menakutkan, yang lebih dahsyat dibandingkan dengan pemandangan alam kubur. Ma'adzanallah wahai ibu-ibu, ma'adzanallah wahai bapak-bapak, ma'adzanallah. Nasallallahu ta'ala al-afiyah. Mudah-mudahan Allah menjadikan Bapak Ibu bukan termasuk yang di sana. Ya Rabb, amin ya Rabbal alamin.
Bapak Ibu, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, siapakah dari umat Nabi yang dijamin tidak akan diazab dalam kubur? Satu, umat Nabi yang dijamin tidak akan diazab di dalam kubur. Yang pertama, kullus syuhada min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh orang-orang yang ketika akhir hayatnya syahid. Ketika akhir hayatnya syahid. Saya ringkaskan, yang syahid itu yang paling level tertingginya yang terbunuh demi menegakkan kalimat Allah di medan perang melawan orang kafir, kafir komunis, kafir syiah, kafir musyrikin, kafir-kafir lainnya, perang dalam rangka membela agama Allah, meninggikan kalimat Allah, tentu di atas ilmu, meninggal syahid. Rasulullah bertanya kepada para sahabat, kalian tahu siapa-siapa yang syahid? Sahabat Nabi menjawab, sebatas yang ini saja. Oh, kalau begitu kata Rasulullah, sedikit amat yang syahid dari umatku. Enggak. Yang syahid dari umatku kata Rasulullah belasan kelompoknya. Ada yang tenggelam sementara dia mukmin, matinya tenggelam karena tsunami kah? Karena masuk ke dalam musibah, ya intinya, maka dia tenggelam, syahid. Ada yang meninggal karena sakit di perutnya, mukmin, dia syahid. Ada yang meninggal karena sakit di kepalanya, mukmin, dia mukmin loh ya, syaratnya mukmin, bukan musyrik ya. Lalu dia meninggal, udah berobat kemana-mana dengan obat yang benar dan halal, enggak sembuh-sembuh, meninggal, syahid. Siapa yang meninggal demi mempertahankan akidahnya dan agamanya lalu dibunuh, syahid. Siapa yang meninggal karena dalam proses perjalanan menuntut ilmu, dia meninggal, baik yang sedang di pesantren atau yang sedang pergi menuntut ilmu ke Madinah, mupanya ke Mekah dan sebagainya, atau pergi ke majelis ilmu macam Bapak Ibu, ternyata pulang-pulang meninggal dunia, syahid ya. Ini perjalanan yang mulia. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Siapapun yang keluar dari rumahnya niatnya nambah ilmu, dia ada fi sabilillah. Sampai kapan? Sampai dia kembali sampai di rumah. Jadi Bapak Ibu, selama pulang pergi ini perjalanan yang paling berharga dan paling mahal yang Bapak Ibu tempuh, yaitu perjalanan fi sabilillah. Andai ada terjadi apa-apa di jalan, syahid ya. Jadi yang syahid dari umat Nabi itu amat banyak, termasuk yang meninggal dunia karena mempertahankan hartanya, mempertahankan kehormatannya, dibunuh, maka dia syahid. Siapa yang meninggal dunia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dibakar atau terbakar, bukan membakar diri ya, maka mereka seluruhnya adalah syahid. Ini yang pertama, mereka bebas dari azab kubur. Mungkin ditanya, tetapi dalam hadis Imam Ahmad dan At-Tirmidzi Rasulullah SAW bersabda, bahkan yang syahid tidak akan ditanya di dalam kuburnya. Subhanallah. Cuma masalahnya kita kan nggak bisa menentukan kita bisa syahid atau tidak. Ini masalah kita. Bapak Ibu yang kami muliakan, kalau begitu maka biasakan diri kita ada di atas kebiasaan-kebiasaan yang mulia, di mana jika seseorang meninggal dunia, umumnya kata Nabi kita, seseorang hanya akan meninggal di atas kebiasaan apa yang biasa dia buat. Kalau kebiasaannya baca Quran, biasanya dia meninggal sedang baca Quran. Kalau kebiasaannya puasa Senin Kamis, memang dia rutin, maka sedang puasa itu dia meninggal dunia. Intinya kebiasaan kita lagi ngapain? Kalau kebiasaannya suka ngunjingin orang, insya Allah meninggalnya sedang menggunjingin orang, dan seterusnya. Yang kedua, orang yang tidak akan diazab di dalam kuburnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang sedang ribat. Orang yang sedang ribat. R-I-B-A-T-H. Kalau bahasa Arabnya ro, ba, alif, to. Ribat. Ribat itu sebuah istilah yang hanya muncul dalam suasana perang. Nah, siapa yang begadang, yang jaga, yang ronda, mengawasi gerak-gerik musuh demi mengamankan kaum muslimin, ya. Jadi dia ada di perbatasan nih. Itu grup musuh. Iya, ini sementara ini adalah perkampungan muslim, para mujahidin umpamanya. Dia di sini menjadi ronda, ya, jadi intel mata-mata ya. Lalu ternyata dia terbunuh, maka dia diharamkan untuk diazab dalam kubur. Haram. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW melihat para sahabatnya enggan menyelenggarakan jenazah seseorang yang memang terkenal banyak buat dosa. Nyentuh pun nggak mau sahabat, udah ninggal, tapi nggak ada yang mau mandiin,
nggak ada yang mau mengapani, tidak ada yang mau menyolatkan apalagi, ya, apalagi mengantarkan ke pusara, ke pemakaman. Rasulullah datang, ada apa? Kenapa kalian tidak menyelenggarakan jenazah orang ini? Bukankah dia muslim? Benar ya Rasulullah, dia muslim. Terus kenapa tidak kalian segera selenggarakan? Ya Rasulullah, selama hidup yang kami kenal orang ini dosa yang dia buat, dosa dan dosa. Hampir-hampir kami tidak pernah melihat dia di antara ahli kesolehan. Di masjid mana pernah ya Rasul? Puasa kami nggak dengar dia tuh orang puasa. Dia hanya mengandalkan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi ya Rasulullah, dosa ini dia buat, dosa itu dia buat, dosa itu dia buat. Semua dosa yang dalam Islam dia buat. Kata Rasulullah bertanya, ada enggak di antara kalian sekali aja jadilah pernah melihat dia melakukan suatu amal soleh setelah dia masuk Islam? Salah seorang sahabat angkat tangan, saya tahu ya Rasulullah. Apa kata Rasul? Dia dengan saya pernah dulu ronda, jaga-jaga, dalam bahasa hadis kami sama-sama satu malam ribat bareng. Ribat, bukan ribat ya, ribat. Kami pernah ribat bareng. Mendengarkan itu, spontan Nabi Muhammad SAW segera dibukanya, ya, langsung dia sing-singkan, ya. Dia menyelenggarakan, melihat Rasulullah menyelenggarakan, yang lain pada nimbrung, sampai Rasulullah ikut mengantarkan jenazah ini sampai ke liang lahatnya. Di situlah Rasulullah berkata, ashabuka yaz'um annaka min ahlin nar. Seluruh saudara-saudara, seluruh sahabat-sahabatmu bersaksi dan mereka menuduh engkau adalah ahli neraka. Wa ana ashhad annaka min ahlil jannah. Sementara kata Rasul, saya bersaksi engkau adalah ahli surga. Dahsyatnya ya, ribat ini dahsyat. Ribat ini dahsyat. Indonesia sebentar lagi nih. Mau nggak mau Pak, Indonesia sebentar lagi. Bapak ikut ribat doang udah mentep. Jangan diminta-minta, penyakit jangan diminta-minta. Tapi kalau sudah terjadi jangan sempat lari. Ya, ribat sebentar lagi akan banyak peluang-peluangnya di ujung. Dari Sabang sampai Merauke. Setiap provinsi se-Indonesia akan ramai ada ribat. Kalau 98 itu bukan ribat loh Pak. 98 dulu ketika krisis moneter, jatuhnya Pak Harto, ya kan? Lalu banyak orang ronda jaga-jaga kampung, gitu kan? Yang jaga komplek. Itu bukan ribat. Yang ribat ini dalam rangka mempertahankan agama Allah, membela agama Allah. Nah, yang bangkit besok itu adalah Syiah dan komunis loh. Syiah dan PKI, dan mereka mulai membunuh, membantai, membakar, menghancurkan, dan kita wajib bela diri. Saat itu kita harus bersama-sama orang-orang beriman. Lah yang bangkit dalam jadwal dia ronda, lalu dia terbunuh di situ, dia ribat. Ini cuma peluangnya buat laki-laki. Perempuan, ibu mau ribat? Mau. Bu, peluang ibu untuk ribat ada. Ibu bakar semangat suaminya, Mas, kamu berangkat Mas. Aku bersama orang-orang beriman yang lain di sini. Kami akan menjaga diri kami. Ya, Mas berangkat. Selama Mas ibu, suami ibu ikut ribat, pahalanya mengalir sepenuh dia dapat. Allahu Akbar. Ya, kalau dia berjihad, dapat pahala seberapa banyaknya, dijamin ibu dapat semuanya. Tapi jangan ibu pegang kaki suami kita. Mas, jangan tinggalkan aku. Nggak dapat apa-apa, Bu. Kalau ternyata dia jadi pergi, ibu nggak dapat apa-apa. Kenapa? Ibu tidak ikhlas. Bahkan ibu tidak rela dia pergi. Aku tinggal sama siapa, Mas? Ya, nggak jadi dah. Jadi, baik ibu semangatkan suaminya. Ibu semangatkan, Ustadz, kami udah nggak punya suami. Kami adalah GJI. Grup Janda Indonesia. Gimana Ustadz? Enggak apa-apa. Ada anaknya enggak yang laki-laki? Kasih semangat. Ngalir ke ibu pahalanya. Ada menantunya enggak yang laki-laki? Kasih semangat anak perempuan kita supaya suaminya juga dilepas. Ya, kasih semangat. Jadi yang para ibu-ibu bakar semangatnya. Ustadz,
menantu nggak punya, anak laki-laki nggak punya. Gimana? Biayain orang yang mau. Gitu caranya. Maka dapat pahalanya semua. Subhanallah. Ya, siap-siapkan dari sekarang. Nggak lama lagi loh. Hasbunallah. Ni'mal wakil. Ni'mal maula. Wa ni'mal nasir. Bapak Ibu, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Nih yang kedua, ribat. Dan di manakah ribat yang paling mulia kata Rasul? Di akhir zaman, ribat yang paling keren, ribat yang paling tinggi derajatnya, ribat yang paling mulia adalah di Syam. Ya. Wa inna afdala jihadikum, pada saat-saat demokrasi sedang membungkus dunia, saat itu yang terutama, amalan yang paling hebat adalah jihad kata Rasul. Kan ada jihad pendidikan, ada jihad dakwah, ya, ada jihad ilmu, menuntut ilmu, ada jihad ekonomi, ada jihad macam-macam jihadnya. Tapi kata Rasulullah, dari seluruh jihad-jihad yang ada di masa itu, jihad yang paling mahal, jihad yang paling tinggi nilainya adalah jihad yang ada ribatnya, yang ada ribatnya. Ribat itu sebuah istilah yang hanya muncul di medan perang, Pak. Jadi jihad yang paling tinggi adalah jihad perang. Di situ ada istilah ribat muncul. Dan ribat yang paling hebat, ribat yang paling tinggi dan mulia posisinya adalah di negeri Syam. Syam, Syria, Palestina, Yordania, Lebanon. Sekarang dari seluruh Syam, jihad yang paling hebat nanti dan paling tinggi ribatnya adalah di Askalan. Askalan itu sebuah kota di tepi pantai di Palestina. Ini Askalan. Taib. Ini tentang masalah ribat. Yang kedua, yang ketiga dari apa? Yang ketiga dari orang yang dibebaskan dari azab kubur. Yang ketiga, Rasulullah SAW sebutkan adalah siapapun umat Nabi yang mukmin, mukminah, mukmin loh ya, mukmin mukminah, bukan muslim. Karena belum tentu seluruh muslim adalah mukmin. Setiap mukmin pasti muslim. No, banyak muslim tapi milih Ahok. Muslim tuh, ya, tapi mukmin nggak akan milih. Jelas. Nah, Bapak Ibu yang kami muliakan, di sini subhanallah, Bapak Ibu yang kami muliakan, orang yang mukmin, mukminah meninggalnya hari Jumat. Meninggalnya hari Jumat. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi. Tapi ninggalnya nggak dibuat-buat loh ya. Kan ninggal dibuat-buat bisa. Minum obat overdosis malam Jumat, mudah-mudahan besok pas subuh-subuh mulut kita ditemukan oleh keluarga udah berbusa. Ninggalnya judulnya hari Jumat. Enggak, kalau gitu namanya udah intihar, bunuh diri. Jadi ninggalnya memang Allah Subhanahu wa taala yang, Ustadz bisa dipesan nggak sama Allah? Bisa. Ibu bisa request itu, Bu. Bisa Bapak pesan. Bapak tahu, Pak? Mayoritas para sahabat Nabi, coba baca sejarah, mayoritas para sahabat Nabi akhir hayatnya sesuai dengan pesanan yang dia minta pada Allah jauh-jauh hari sebelum itu. Ada yang minta, ya Rabb, doa, memang doa, ya, doa. Asal lepas sholat, dia doa. Asal di tempat-tempat multazam, di tempat yang sangat makbul doa, dia doa. Di waktu-waktu yang makbul doa, dia doa. Permintaannya, ya Rabb, hamba ingin meninggal nanti dalam keadaan dalam keadaan seperti ini. Dia sebutkan loh, Bu, caranya. Kayak Utsman bin Affan radhiyallahu anhu minta pesen dia sama Allah, ya Rabb, hamba ingin meninggal dalam keadaan hamba sedang berpuasa sehingga hamba nanti berbuka di sisi Engkau. Hamba ingin meninggal ya Rabb ketika hamba sedang baca Quran, ya. Apa-apa ini, dan hamba ingin meninggal ya Rabb di tangan musuhmu. Ya, semuanya terjadi persis seperti yang diminta. Semua sahabat-sahabat Nabi mesen apa, caranya gimana, terjadi persis seperti itu. Ibu bisa mesen loh, Bu. Kalau ibu terasa serem rasanya dibelah badannya, terasa serem gitu kan, padahal meninggal tuh sebentar loh, Bu. Coba aja nanti. Cuma hitungan beberapa detik doang. Ya, umpamanya nih, umpamanya Bu, ceder ditembak jidat kita. Tembus.
Paling-paling ibu merasakan beberapa detik saja, habis itu ibu sudah selesai. Dibakar juga bu, nggak sampai 1 menit. Ibu lihat ISIS yang melakukan bakar itu, ada videonya bapak tonton. Semoga Allah lindungi kita, semoga Allah selamatkan kita. Ya, dibakar bu, itu hanya beberapa detik saja, kemudian dia menjadi kaku dan mati. Sebentar saja, selama saraf-saraf ini sudah hangus semua, mati dah. Ya, artinya kematian itu tidak lama. Coba aja nyemplung ke kolam, kasih besi yang berat di kaki kita, ikat tangannya juga supaya nggak bisa muncul. Hanya beberapa menit aja, beberapa detik saja bu, meninggal. Ngapain juga dicoba yang kayak gitu? Maksud saya itu begini Bapak Ibu, kematian itu hanya sebentar, ya. Kematian itu hanya sebentar. Bapak pesan saja sesuainya seperti apa. Ya Rob, hamba ingin meninggal ketika sedang perang lawan PKI di Indonesia. Ya Allah, hamba sudah membunuh mereka dan terakhir mereka membunuh hamba di medan perang, tapi tidak melalui siksaan mereka. Bisa diminta loh gitu. Ya, ibu juga ya Rob, hamba tidak ingin sampai terjatuh ke tangan musuh-musuhmu, lalu hamba mereka permalukan, hamba mereka hinakan. Ya Rob, hamba ingin dalam keadaan ingin membela diri, hamba terbunuh di situ. Sehingga enak kan? Daripada kayak di Belgrad, daripada kayak di beberapa penjara di mana? Di Irak contohnya, diperkosa giliran 100 orang memperkosa satu wanita sehari. Besok juga gantian lagi, mana tentara yang bisa perkosa dia terus. Ya Allah, hinanya diri. Coba bu, minta kepada Allah dari sekarang, ya Rabb lindungi hamba, biar lebih bagus kita bela diri, meninggal langsung, kemudian kita langsung masuk surga. Kan begitu, masuk ke taman surga. Kematian itu cuma sebentar kok. Baik, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, ini yang ketiga. Orang yang meninggal pada hari Jumat, minta juga nggak apa-apa, ya Rabb, wafatkan hamba pada hari Jumat, ya Allah, ketika hamba sedang di Masjidil Haram. Ada kan? Ada suatu peristiwa yang menggemparkan Mekah. Berita ini sampai menyebar ke seluruh dunia. Seorang pemuda ya sedang sholat Jumat di Masjidil Haram, ya. Lalu tiba-tiba dia tidak bangkit-bangkit, posisinya terus dalam keadaan sujud. Ketika diangkat, seringan kapas orang angkatnya. Nggak berasa, begitu cepatnya dia nyampe ke pintu gerbang. Jadi gimana ceritanya? Orang saking pengennya mengambil berkah dari badan yang mulia ini, ya, nyentuh semua. Jadi dia tuh kayak meluncur saja di atas kepala orang. Karena tangan langsung menyambung dengan sangat cepat sampai di gerbang. Di gerbang dimandiin, kemudian yang memandikan mencium bau wangi yang sangat. Kemudian dadanya seperti bercahaya. Ini saksi dari seluruh yang menyaksikan. Ketika disolatkan, sang imam bertanya, seluruh tanda-tanda husnul khatimah ada padanya. Ditelusuri anak muda ini, ternyata dia anak muda yang rajin ngajar ngaji. Dan dia ngajar ngaji nggak mau diupah. Ini dia. Kalau sekarang ngajar ngajinya pakai fulus. Ya, kalau fulusnya kurang, cari mana yang agak tebel. Kalau yang kayak gini ini ninggal nih, ragu nih, dadanya akan bercahaya. Ya, jadi anak muda ini menghabiskan waktunya membaca Quran, ngajarin Quran, ya, habis waktunya di situ dan belum sempat kawin Pak, belum sempat kawin dan dia nggak mau diupah, meninggal dunia. Bisa dipesan, yang kayak gitu itu tuh bisa dipesan. Baik hamba-hamba Allah yang kami muliakan, lanjut yang keempat, yang keempat orang yang meninggal karena, kalau di dalam hadis tersendiri disebutkan di hadis Imam Nasai dan At-Tirmidzi, dinyatakan hadis ini hasan oleh para ulama ahli hadis, meninggal karena penyakit apapun nama penyakitnya, penyakit itu bersarang di perut. Kanker rahim kah namanya, apakah prostat, apakah apa semacamnya yang di sini. Nah, apabila dia meninggal dunia, dia mukmin. Apa kata Rasulullah SAW? Tidak ada satupun orang mukmin yang meninggal dunia karena penyakit perut yang menyerangnya. Syaratnya orang ini wajib dah mencari obat. Wajib sudah sakit tapi dibiarin aja, sakit perut, sakit, berobat yuk, mas sakit nggak mau. Kenapa? Saya mau syahid. Nggak boleh, berobat itu hukumnya wajib. Ya, kalau setelah berobat maksimal masih meninggal dunia karena penyakit itu, fahuwa
syahid. Man mata min batan fahuwa syahid. Ya, balik lagi ke kajian kita yang awal-awal tadi. Ibarat Allah yang kami muliakan, ini tipe-tipe dan kelompok manusia yang tidak akan diazab di alam kubur. Baik, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, sampai kapan kita menanti di padang mahsyar? Maaf, ini belum cerita padang mahsyar ya, masih dunia terbentang ya, masih dunia ada. Sampai kapan? Sampai malaikat Israfil meniup sangkakala yang pertama. Sementara bapak dan ibu ketahuan sudah oleh bapak dan ibu tempat bapak ibu di mana. Bapak ibu mau tahu kapan ibu bisa tahu tempat ibu bapak ibu di mana kalau udah meninggal? Saya udah nyampaikan loh ini. Ketahuannya oleh bapak dan ibu saat akan sakaratul maut. Cuma sayang bapak nggak bisa cerita sama orang lain, ibu nggak bisa cerita sama orang lain. Apa? Setiap yang akan meninggal diizinkan Allah, tirai gaib dilepaskan oleh Allah, lalu dia melihat langsung pemandangan dalam Di situ ada gerbang surga, gerbang istana yang indah dalam surga. Di gerbang itu tertulis owner, pemilik tempat ini adalah namanya. Nama Ibu Fatimah, nama Ibu Khadijah, nama Ibu Aisyah, nama Ibu Siti Fadilah. Silahkan, sudah ada namanya. Bapak juga begitu. Dan itu kita lihat waktu kita akan meninggal dunia. Ya, ini sudah saya uraikan dulu. Cuma bapak ibu nggak bisa cerita sama yang masih hidup, sama yang akan ngelepas kita. Nak, coba lihat tuh, papa ngelihat ada pemandangan surga, nggak bisa kita lihat. Itu gunanya apa dikasih lihat oleh Allah? Ternyata Rasulullah mengatakan dikasih lihat ke kita agar kita tidak mencengkeram jasad. Ruh kita ini tidak mencengkeram jasad, sehingga ruh ini mau terbang ke sana sehingga dia melepaskan semua ikatannya. Inilah rahasia kenapa malaikat maut itu mencabut nyawa orang yang beriman itu ringan. Kayak mencabut rambut dari tepung, ya, lunak amat. Dan dibacakan ayat oleh malaikat maut, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ditarik pelan-pelan. Roh juga nafsu banget ngelihat tempat yang udah tersedia, lalu melepaskan semua pegangan dan cengkramannya. Beda dengan orang munafik yang berpihak kepada penista Quran. Beda dengan orang munafik yang berpihak demi kekuasaan dan jabatan, walaupun Islam diinjak-injak, ulama difitnah, dan dia tetap berpihak ke kelompok yang menghina ini. Maka mereka-mereka ini matinya nanti dalam keadaan dipanggil dengan bentakan, ya ayyatuhan nafsul khabithah, hai jiwa yang kotor, hai jiwa yang keruh, yang menjijikkan, keluar kamu. Sementara jiwa nggak mau keluar, roh nggak mau lepas. Lish limada, kenapa? Karena saat itu nafas dan roh diizinkan Allah melihat pemandangan neraka. Di situ ada tempatnya. Di situ ada ruangan penyiksaan yang di depan pintu gerbang penyiksaan itu tertulis namanya. Ini adalah tempat si fulan yang kurang ajar. Si fulan pembela si anu. Si fulan adalah si anu, ya. Maka dia menyaksikan tempatnya. Roh nggak mau keluar. Akhirnya nafas dan roh ini mencengkram seluruh kisi-kisi, seluruh mili demi mili daripada tubuhnya dan jasadnya. Ini yang menjadikan kematiannya berat. Kematian orang kafir, orang musyrik, orang munafik, orang fajir, orang fasik berat. Kematian para ahli zina, pemakan riba berat. Kematian para pengadu domba berat. Orang-orang zalim kematiannya berat. Yauma taral mujrimina fi sakaratil maut. Pada hari engkau lihat orang-orang pendosa dalam sakaratul maut. Dipukul wajah mereka, jidat mereka, dihantam perut mereka, lambung mereka. Malaikat maut berkata, ukhruji, keluarkan nyawa kamu, keluar. Bapak ibu yang kami muliakan, kematian ini sudah kita jelaskan. Sekarang kita sudah tahu. Lalu ngapain?
Roh sudah tahu oleh kita, ternyata dia ada di taman, salah satu taman surga roh yang beriman. Sementara roh yang kafir, yang fasik, yang munafik ada di asfalas safilin. Oke, sekarang kita menceritakan tentang proses kehancuran alam semesta. Proses kehancuran alam semesta. Urut-urutannya saya sudah sampaikan. Siapa tahu masih ada yang membawa di antara ibu. Ini kan ada poster kecil ya. Ada poster kecil, waktu itu ada di kitab ini masing-masing. Nah, di poster ini adalah perjalanan hidup manusia. Perjalanan hidup manusia mulai dari alam dunia. Nih, alam dunia. Mukmin kafir menembus alam barzakh. Tembus masuk ke alam kubur. Ini adalah alam barzakh. Di mana arwah yang sudah nyampe di sini, sedetik pun dia tidak bisa lihat berkomunikasi dengan yang ada di sini. Apapun caranya tidak akan pernah bisa. Jadi sebuah pembodohan dan memang kebatilan yang mengatakan ada ilmu pemanggil roh. Yang benar itu yang datang adalah jin dan setan. Yang menjelma dalam wujud manusia yang dulu pernah hidup buat mengelabui yang masih hidup. Ya, setelah ada di sini nggak ada itu. Si manis jembatan Ancol. Si anu dalam keadaan hamil lalu diperkosa kemudian dibunuh lalu dia gentayangan. Ya macam-macam itu dibodoh-bodohin. Ya. Nah kaum muslimin setelah nyampe di sini mereka menunggu sangkakala ditiup ya. Nah, peristiwa demi peristiwa saya sudah sampaikan. Peristiwa tanda besar kiamat ada 10. Satu, ringkasnya saja nih, ringkasnya saja. Satu, dukhon. Yang kedua, Dajjal lepas. Yang ketiga, Nabi Isa turun, Dajjal dibunuh. Yang keempat, Ya'juj Ma'juj bebas ya. Kemudian Ya'juj Ma'juj dihabisi oleh Allah serentak di muka bumi ini. Ya, 10 tanda besar kiamat. Mana kiamat tidak akan terjadi sampai yang 10 ini muncul dulu. Yang pertama kalau sudah muncul, yang lain menyusul dengan sangat cepat, waktunya dekat-dekat, nggak pakai jarak, nggak pakai jauh. Ya, saya ulangi, Dukhon, Dajjal, Nabi Isa, Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian bumi memasuki masa-masa aman, di mana bumi langsung dipimpin oleh khilafah Islamiyah, keturunan kandung Nabi Muhammad Al-Mahdi. Disitulah terjadi tanda besar kiamat yang kelima. Matahari terbit dari sebelah barat. Betul-betul fisik matahari. Langsung menyusul tak lama kemudian yang keenam, keluarnya binatang raksasa di tiga tempat dari dalam perut bumi. Allah menceritakan ini dalam surat An-Naml ya, di ayat 82, yaitu Dabatul Ardi. Binatang ini keluar. Kemunculan yang ketiga yang terakhir adalah di kota Mekah. Dari dalam perut bumi kota Mekah dia muncul. Oke, binatang ini juga kembali tenggelam dan hilang sama sekali. Tanda besar kiamat yang ketujuh, bertiup angin sejuk nan wangi dari negeri Yaman. Seluruh orang yang kenal dan beriman dengan Allah meninggal dunia serentak. Dan yang tersisa hidup setelah itu hanya orang kafir saja yang memang tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Selesai 7, yang kedelapan, tenggelamnya daratan permukaan bumi yang ada di sebelah timur, ya, masuk dalam laut. Kemudian langsung menyusul yang ke-9, tenggelamnya daratan bumi sebelah barat. Ya, dan yang ke-10 yang tersisa dari bumi adalah satu ketul daratan bumi yang ada di timur tengah. Mulai dari Yaman sampai ke Syam, ya. Nah, bumi saat itu tersisa ini saja, yang lain laut seluruhnya. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku melarang kamu ziarah kubur, kata Nabi. Dulu zaman awal-awal Islam dilarang berziarah kubur. Karena waktu itu orang ziarah kubur hanya untuk sombong menyombong. Hai fulan bin fulan yang perang tak pernah luka. Hai fulan bin fulan yang kaya raya. Hai fulan yang fulan banyak harta, banyak kuasa. Itulah yang disindir Allah dalam surat Alhaakumut Takatsur. Kamu sombong menyombong hatta zurtumul maqabir. Sampai di kubur pun kamu tetap juga sombong menyombong. Tapi kemudian ketika ziarah kubur, turiqul qulub, melembutkan hati. Tudmi'ul ain, kalau sudah hati lembut meneteskan air mata. Tazkiratan lil maut, mengingatkan kepada mati. Maka hadis yang melarang ziarah kubur itu hukumnya mansukh. Mansukh artinya terhapus.
Maka kata Nabi, fazuruha, silahkanlah kamu berziarah kubur. Maka Nabi SAW menziarahi kubur ibunya Aminah, dan dia dibawa oleh Aminah menziarahi kuburnya ayahnya Abdullah. Dan Nabi beberapa hari menjelang sebelum meninggal dunia berziarah ke makam sahabat syuhada Uhud. Kalau kita ke Masjid Nabawi terus berjalan ke belakang sampailah di Uhud. Nabi berziarah ke Uhud beberapa hari menjelang menghadap Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah dia mengucapkan selamat tinggal kepada orang-orang yang ada di Uhud. Jadi tentang masalah ziarah kubur tak ada ikhtilaf di antara ulama. Kita boleh berselisih pendapat kalau pada masalah itu ada ikhtilaf. Boleh kata Maliki, tak boleh kata Hambali. Boleh kata Syafi'i, tak boleh kata Hanafi. Adapun tentang ziarah kubur, maka hadis qauli, hadis fi'li. Hadis qauli, fazuruha, ziarah kuburlah kamu. Hadis fi'li, perbuatan Nabi Muhammad SAW. Maka tak ada yang bisa mengelak daripada berbuat perbuatan ziarah kubur, karena dua-dua dalil menunjukkan tentang disunnahkannya berziarah ke makam orang-orang beriman. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, Nabi SAW tidak menyebutkan waktu tertentu, tak menyebutkan batas tertentu. Maka ini pernah ditanyakan kepada ulama Al-Azhar namanya Syekh Atiyah Saqar. Beliau menjawabnya dalam kitab Fatawa Al-Azhar. Syekh, apa hukumnya berziarah pada waktu tertentu, menjelang Ramadan, pagi Idul Fitri? Maka kata Syekh Atiyah Saqar, berziarah kubur itu hukumnya umum, maka berlakulah hukum umum. Jadi orang berziarah terserah dia, mau pagi, mau petang, mau siang, mau malam, mau menjelang Ramadan, mau di bulan Ramadan, mau menjelang Idul Fitri, mau di pagi Idul Fitri, maka silakan ziarah. Adapun hadis yang melarang, la'anallahu zuwaratil kubur, Allah melaknat perempuan yang berziarah kubur. Bunyi kalimatnya, Allah melaknat zuwaratil kubur, perempuan yang ziarah kubur. Maka sesungguhnya di situ ada kronologisnya. Ada seorang perempuan, anaknya meninggal, lalu dia ziarah pagi, ziarah petang, ziarah siang, ziarah malam untuk mempersedih-sedih diri. Ada seorang perempuan yang suaminya meninggal, diziarahinya tiap hari hanya untuk membuat dirinya semakin berduka, semakin bersedih, lalu kemudian niyahah meratap. Maka Nabi mengatakan, la'anallahu zuwaratil kubur, Allah melaknat mereka yang selalu ziarah kubur hanya untuk mempersedih-sedih diri. Adapun berziarah kubur untuk mengambil pelajaran, maka sesungguhnya kita amat sangat dianjurkan. Waktunya tidak terikat dengan apapun, maka bebas kapan saja. Hari baik, bulan mulia. Poin yang ketiga, adapun berziarah kubur menjelang Ramadan, maka sesungguhnya bulan mulia ini mesti disambut dengan kesucian hati. Disucikan hati dengan berzikir, tadi sudah. Disucikan hati dengan tabligh akbar pengajian selepas subuh, tadi sudah. Maka disucikan hati dengan mengingat mati. Wa kafa bil mauti wa'iza, cukuplah kematian itu sebagai nasihat. Ada nasihat yang berbunyi menggelegar, khutbah hari Jumat. Ada nasihat yang disampaikan alim ulama dalam bentuk nasihat. Ada nasihat yang tak berbunyi, yang tak bersuara. Ada nasihat yang tak berkata-kata. Nasihat bukan yang dituliskan tinta pena di atas kertas. Nasihat yang tidak bersuara, tak berhuruf. Nasihat itu diam. Nasihat itu adalah kematian. Maka sebelum Ramadan berziarah, supaya hati mengingat mati, maka lebih khusyuk ibadah Ramadannya. Seakan-akan inilah Ramadan yang terakhir. Semakin berziarah di kubur sebelum Ramadan, menguatkan keyakinan bahwa dia akan mati menghadap Allah. Rumah tinggal, kendaraan tinggal, keluarga tinggal, yang dibawa hanya amal. Yarji'usnani, yang dua balik ke rumah. Maluhu, hartanya pulang ke rumah.
ahluhu, anak cucu, menantu, istri, suami, kawan, sahabat, andai tolan, jiran, tetangga, semuanya pulang ke rumah. Wa yabqa wahidun, yang tinggal cuma satu. Wa amaluhu, amal itulah yang tinggal. Jadi hanya dengan mendengar ceramah dari ustadz, kadang masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, bahkan kadang tak masuk sama sekali. Dari telinga kanan mau masuk, dari kanan itu juga dia keluar. Tapi begitu melihat langsung dengan mata, beda antara yang didengar telinga dengan menengok langsung mata. Kenal engkau dengan Ustadz Somad? Kenal. Dari mana engkau kenal? Aku dengar suara ceramahnya. Kenal kau dengan Ustadz Somad? Kenal. Dari mana engkau kenal? Aku tengok balehonya. Kenal kau dengan Ustadz Somad? Kenal. Dari mana engkau kenal? Aku tonton TV YouTube-nya. Tapi begitu melihat langsung berbeda. Begitu juga dengan ziarah ini. Maka sesungguhnya dengan langsung datang ke kubur, duduk di samping kubur, berziarah di kubur, maka kita melihat langsung nyata bahwa orang-orang tua kita itu, maaf, beribu maaf, mereka sudah pindah ke alam yang lain, tinggallah semuanya. Maka ini memberikan pelajaran yang lebih dalam daripada hanya sekedar mendengar cerita ceramah. Jadi apa yang kita lakukan menjelang Ramadan ini adalah melembutkan hati supaya Ramadan kita lebih khusyuk, Ramadan kita lebih hikmat, Ramadan kita lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang keempat, bahwa kita disuruh menyambung silaturahim. Silaturahim kadang tak sempat datang karena kesibukan. Tapi dengan ziarah kubur, mau tak mau, suka tak suka, orang langgam yang merantau ke Pekanbaru, ke luar kota, hari ini kembali. Ada ikatan emosional, mengingat ayah, emak, datuk, nenek, mengenang saudara mara, mendengar sahabat kerabat, maka dia balik berjumpa. Mungkin anak cucu sudah tak berkenalan lagi, tapi begitu ziarah kubur, oh anak pakcik fulan, oh anak moman fulan, oh anak fulan. Maka sesungguhnya ziarah kubur adalah momen untuk menyambung tali silaturahim. Man ahabba yubsatalahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, mau dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia selalu menyambung tali silaturahim. Menyambung tali silaturahim di masjid sudah, menyambung tali silaturahim di pengajian sudah. Hari ini menyambung tali silaturahim kepada anak cucu, sahabat, kerabat, kenalan, orang sekampung yang selama ini tak jumpa. Bertahun-tahun satu kota, sama-sama tinggal di Pekanbaru, bisa tak jumpa. Tapi hari ini di Langgam bisa berjumpa. Kenapa? Karena ada yang dituju, orang yang dikenang, budi baiknya tak dapat dibalas. Maka hari ini bukan sekadar datuk-datuknya saja yang dulu bersilaturahim di Langgam dalam keadaan hidup. Sekarang anak cucu cicitnya pula datang menyambung silaturahim. Jadi pahamilah bahwa substansi makna dari ziarah kubur ini menyambung silaturahim, merekatkan yang retak, menyambung yang patah, menjauh yang selama ini jauh, mendekatkan kembali dalam momen besar bernama ziarah kubur. Poin yang kelima, tetap menjaga adab-adab ziarah kubur. Ketika sampai di kubur mengucapkan salam, assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun yarhamullahul mustaqdimina wal mustakhirin nas'alullaha lana walakumul afiyah. Alangkah baiknya ditulis. Cuma saya khawatir anak cucu kita tak tahu doa salam ke kubur. Cantik kalau kita tambah tulisan assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun yarhamullahul mustaqdimina wal mustakhirin nas'alullaha lana walakumul afiyah. Rupanya tak ditulis karena orang Langgam sudah hafal semuanya. Ustaz Somad aja yang merasa tak hafal karena sesuatu yang dibuat anak cucu cicit melihat, mereka ambil gambar, mereka share ke kawan sahabat, menjadi amal jariah. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang membuat tradisi yang baik, falahu ajruha, dia dapat pahalanya, wa ajru man amila biha, anak cucu cicit yang melakukannya mengalir pahalanya. Siapalah agaknya orang Langgam yang punya ide dulu di awal-awal, dimulai pagi mandi bersih-bersih belimau di tepi sungai, selepas itu mengajak sahabat, kerabat, tetangga berziarah, dilanjutkan anaknya, dilanjutkan cucunya, meninggal dia,
mengalir pahalanya karena tradisi yang baik-baik. Siapa pula lah agaknya yang mengajarkan anak cucu tradisi tak baik? Setiap hari lahirnya diundangnya keyboard tunggal, mabuk-mabuk sampai tengah malam, dilanjutkan anak cucunya, mengalir jugalah dosa jariahnya. Maka yang baik-baik mengalir menjadi kebaikan, yang tak baik pun akan mengalir juga. Maka sebelum kita melakukan sesuatu, pikir baik-baik, karena dia akan mengalir sesudah kita mati. Alhamdulillah, hari ini kita sedang melihat bagaimana datuk nenek, orang tua kita dulu membuat sesuatu yang baik, mengalir sampai hari ini. Poin yang keenam, li ayyajlisa ahadukum ala jamratin minan nar. Kamu duduk di atas batu dari api neraka, fatuhriqu thiyabahu. Duduk di atas batu dari api neraka, apinya membakar baju sampai tembus ke daging, ke tulang. Khairun, lebih baik, min an yajlisa ala qabrin, daripada melangkahi kubur. Duduk memijak, maka tetap kita jaga. Kita tetap berada di tepi, samping kiri, samping kanan, bagian kepala, bagian kaki. Kalau nampak anak-anak kita ada menginjak, kita ajarkan. Lebih baik duduk di atas batu dari api neraka, terbakar kulit sampai tulang belulang, lebih baik daripada duduk di atas kubur. Maka kita jaga adab-adab ini. Alhamdulillah, kubur kita tidak terlalu rapat padat seperti di Pekanbaru. Saya lihat beberapa kubur sampai tak ada tempat berjalan lagi. Maka kita harap tetap ada jalan di tengah, tetap ada jarak, supaya kita tidak jatuh dalam perbuatan yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buat gede kering. Nama tadi. Kok jaga dari titik gede. Jadi sudah gede. Ngomong lo. Sama lo. Jadi kok titik gede apa jadi? Betul kok, Din? Angkat enggak? Masa tuang enggak? Enggak. Jadi bang senang kendaraan kecil. Tahu kan trik kok ngarep kan lagar-lagar. Ya kita cari video kuat. Aku cari video ini 20 gambar. 10 menitan. 10 menitan. Ini kok dia harus jadi
Kayak sambungan sambungi. Udah. Udah. Lebih 10 menit lah, kurang 10 menit. Saya kira ya. Monggo kagungan kembang dapat dibagi dan buatkan untuk bersama. Insya Allah satu hari tak menyimpan Ramadan kita melaksanakan jalan kubur pinjam tanggal jam itu. Terkait tak mantul ini kota aktivitas tetapi tentang rawas di dalam kontak motor jadi wonten kontak Honda. Tapi saya sudah anak kau. Tulis, mobil yang mawas kehilangan kontak motor baterai mandi lo. Oke. Udah belok. Ya cebong, panas cebong. Apa ya. Halo, aneng nang dibo. Kan debat-debat tak?
Jauh jamaah itu kan? Jamaah itu kan? Kuning be? Kuning pasti? Keluar ya bisa. أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويطال بهم بأسرارهم وأنوارهم وبركاته في الدنيا والدنيا والآخرة شاور إنك ونفس الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمرسل على صراط مستقيم تنزل العزيز الرحيم لتنذر قوما أنذر آباء الغافلون لقد حمدهم على أكثرهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا وفي الأبواب فهم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشرهم بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوا ما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا ولا أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا لنجعلنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أيها ذكرتكم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون ومن لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يريد الرحمن بدون دون أن شفاعة شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخلوا الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إلينا لا يرجعون وإن كنتم لما تدعون إلينا محضرون وأهلكناهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا وفرقوا يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون البديل لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكلهم في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن شاء ربنا طريقا ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أتدعون أو يشاء الله تعالى إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور بينهم من الأجداث إذا هم فيه ينصرون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة وبينهم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تجزون نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم والذين
اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم ونكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لمسنا على أعينهم فاستبصروا فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا وليا ولا يرجعون ومن نؤمره نكسب في الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحكم قوم على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من شجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق